Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dede Kartini SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Putra Wicaksana dengan NPM 2210631160084 ingin menjelaskan tentang politik. Pengertian etimologi politik. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani polis berarti kota atau negara kota, sedangkan kata politikos mengacu pada segala hal yang terkait pada urusan publik atau negara kota. Dalam konteks ini, politik merujuk pada aktivitas, proses, dan teori yang terlibat dalam pengambilan keputusan publik, organisasi, pemerintahan, dan distribusi kekuasaan dalam suatu negara atau tujuan bersama. Lalu pengertian politik secara umum. Politik juga melibatkan studi tentang sistem dinamika hubungan politik di dalam suatu negara atau antar negara. Selain itu, politik juga melibatkan analisis kebijakan publik, diplomasi internasional, dan isu-isu politik kontemporer yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Penting untuk dicatat bahwa definisi politik dapat bervariasi tergantung pada konteks dan perspektif yang digunakan. Lalu pengertian politik Indonesia pada masa pemerintahan Belanda. Pada pemerintahan Belanda di Indonesia terjadi kolonialisme dan penjajahan yang mengeksploitasi penduduk pribumi. Pemerintahan kolonial Belanda didasarkan pada sistem politik dan administratif yang dikendalikan oleh gubernur, jenderal, dan dewan Hindia. Penduduk pribumi memiliki hak politik yang sangat terbatas, sedangkan beberapa gerakan perlawanan nasionalisme Indonesia muncul untuk melawan kekuasaan kolonial dan memperjuangkan kemerdekaan. Pemerintahan Belanda di Indonesia berakhir setelah Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan pada tahun 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Pengertian politik pada masa Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Pada masa Orde Lama di bawah Soekarno, politik di Indonesia ditandai oleh konsep nasionalisme, agama, dan komunisme. Kebijakan ekonomi terpimpin dan ideologi politik demokrasi terpimpin. Soekarno memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan politik dan politik luar negeri, mengedepankan pendekatan non-blok dan kepemimpinan Indonesia. Meskipun ada semangat nasionalisme, pemerintahan Soekarno juga menimbulkan konflik dan ketegangan dan akhirnya berakhir setelah peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Lalu pengertian politik pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, politik di Indonesia ditandai oleh otoritarianisme dan kendali pemerintah yang kuat. Pemerintah Soeharto didasarkan pada ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Politik pada masa ini ditunjukkan untuk mencapai stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pengendalian sosial. Pada sisi politik ekonomi, pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan pembangunan berencana atau pembangunan 5 tahunan. Kebijakan ini mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi dengan fokus pada sektor yang dipandang strategis. Kebijakan ini melibatkan campur tangan pemerintahan dalam berbagai aspek ekonomi termasuk kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Politik pada masa Orde Baru juga ditandai dengan otoritas dan kontrol yang ketat terhadap partai politik dan media. Lalu berikutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Undang-undang
Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik di Indonesia bertujuan untuk mengatur pendirian organisasi dan kegiatan partai politik dalam sistem demokrasi di negara ini. Beberapa tujuan utama dari undang-undang ini diantaranya yang pertama, menciptakan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk mengatur partai politik agar dapat beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Lalu yang kedua, mendorong partai politik untuk berperan aktif dalam memperkuat demokrasi yang mengembangkan sistem politik yang berkeadilan. Yang ketiga, menjamin kebebasan berpendapat, berorganisasi dan berpartisipasi dalam kehidupan politik bagi seluruh warga negara. Lalu yang keempat, menjamin partisipasi partai politik dalam proses pemilihan umum dan memastikan pemilihan yang adil dan jujur. Yang kelima, mendorong partai politik untuk mempromosikan kepentingan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mungkin sekian dari penjelasan tentang politik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.